أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fasli wa sallim wa barik ala hadan nabil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi ala kulli hal wa fi kulli hal wa bi ni'mati ya karim. Yang terhormat Bapak Kepala SKB Kalibagor, yang terhormat Koordinator Tata Usaha, yang terhormat Koordinator Pembelajar SKB Kalibagor, yang terhormat Ketua Program, yang terhormat Bapak Ibu Tutor serta karyawan dan karyawati SKB Kalibagor, yang kami cintai, yang saya cintai dan yang saya banggakan, anak-anak peserta didik paket C, paket B, dan paket A SKB Kalibagor. Pada hari ini, untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar bersama tentang akhlak mulia atau akhlakul karimah. Saya izin berdiri, Bapak. Saya izin berdiri ya. Kita akan belajar bersama terkait dengan akhlak mulia atau akhlakul karimah. Sebagaimana sabda Nabi, yaitu innama bu'istu li utammima. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Apa tadi yang nyambung? Makarimah akhlak. Dari awal, innama innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Bahwa sesungguhnya Kanjeng Nabi itu diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Dan juga beliau dikenal sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Kita sering mendengar dalam pelajaran utamanya itu pendidikan agama Islam, itu kita sering disuguhi dengan yang namanya risalah Rasul atau kisah-kisah para nabi. Pada waktu zaman jahiliyah atau zaman kebodohan, masyarakat Mekah itu tidak ada yang namanya bercadar, tidak ada yang namanya menggunakan gamis. Itu bagi kaum wanita. Dan pada zaman itu, semua manusia pada zaman itu krisis moral. Krisis moral. Pertama, nikah dengan adiknya itu sah zaman dulu. Bahkan bukan ada kata nikah, tetapi free sex zaman dulu. Derajat yang paling rendah itu adalah kaum wanita pada zaman jahiliyah. Boro-boro yang namanya kerudung sekarang, anak Orbani, anak Igun, merek anak apa maning itu pada era modern ini. Tapi kalau pada zaman jahiliyah itu tidak ada yang namanya menutup aurat, terutama bagi kaum wanita. Kaum wanita itu dikenal dengan sebagai pelampias. Sebagai pelampias, tidak ada yang namanya menutup aurat. Sehingga ketika Nabi diutus
menjadi rasul itu menyempurnakan. Artinya ada perilaku yang memang sudah baik tetapi itu belum sempurna, sehingga beliau diutuslah untuk mengajari, untuk memberitahu bahwa ini yang benar. Itu seperti itu. Sehingga hadis tersebut itu berbunyi innama bu'aistu li utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan. Dan Nabi juga sebagai suri tauladan. Kita tahu bahwa dalam risalahnya Ka'bah itu pernah mengalami yang namanya renovasi. Renovasi tahu kalian? Apa? Memperbaiki. Lah Ka'bah dulu itu mengalami perbaikan. Lah suatu ketika kalian tahu Hajar Aswad enggak? Apa? Hajar itu artinya batu, aswad warnanya hitam. Jadi Hajar Aswad itu adalah batu hitam. Lah pada momen tersebut, ketika mau memindah batu Hajar Aswad atau batu hitam tersebut ke tempat asalnya, para pemuka kaum Quraisy itu bingung, nyobainnya sing mindahna, nyobainnya juga tanya mindahna. Lah yang lain juga sama, saya juga bisa kalau memindahkan. Akhirnya rebutan karena saking kepengennya ingin memindah batu Hajar Aswad ke tempat asalnya di Ka'bah samping sebelah kiri. Akhirnya cekcok ribut, maka datanglah Nabi Muhammad memberi solusi, yaitu menggunakan apa? Sorban itu kan ujungnya 4, sisi 1, 2, sisi 3, 4 ya. Terus dijembreng. Tahu dijembreng? Digelar. Bahasa Inggrisnya itu apa ya? Digelar. Lalu batu tersebut diangkat oleh Nabi ke tengah-tengah sorban tersebut. Diangkat, ditaruhlah di tengah sorban tersebut. Lalu yang dilakukan Nabi itu, monggo pergi pemuka kaum Quraisy, berdirilah di setiap ujung sisinya. Si A di sisi 1, si B di sisi 2, si C di sisi 3, kemudian si D di sisi 4. Sudah siap? Angkatlah. Ketika diangkat, sudah mendekati tempat peletakannya, Nabilah yang meletakkan kepada tempatnya. Lah pada saat itu pemikiran yang seperti itu belum terfikirkan oleh kaum Quraisy, sehingga Nabi tersebut mendapat gelar Al-Amin. Itu beliau dalam berdakwah juga tidak menggunakan kekerasan. Mau'idhah hasanah, dengan perilaku pembicaraan yang baik tanpa mencaci maki. Sehingga ketika kita benar-benar mempelajari terhadap Rasulullah, maka sikap kita juga harus sama. Ojo marah-marah, apa mana ngenyaki bangsane dhewe, apalagi ngenyaki sesama muslim, sing jelas-jelas muslim kok dikafir ke. Tapi maksudnya nek orang nantang dan Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Kadang-kadang kita lupa dengan junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Kadang kita terlalu terlena dengan Islam, dengan agama
sehingga kita mampu terhadap persoalan agama, sehingga merasa kita yang paling benar. Tetapi Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Nabi itu mengajarkan kita selalu menghargai orang lain. Saya kasih cerita. Sikap Nabi terhadap orang non-muslim alias kafir, kalau sekarang kan bahasanya non-muslim, kalau dulu kan sudah terkenal dengan kafir. Kemarin kita tahu kafir ada dulu, ada kafir apa? Dhimmi dan kafir apa? Kelalen. Kafir dhimmi, kafir kitabi. Nah, kafir kitabi itu termasuk bagian dari umatnya Nabi sebelum Nabi Muhammad. Kemudian beliau belum beriman pada saat Nabi Muhammad. Atau orang kafir yang tidak mengusik terhadap tatanan keyakinan umat Islam itu sendiri, tidak mengganggu. Dan rata-rata pada zaman dulu orang kafir itu, yang kafir kitab ini, dia membayar pajak, ibaratnya membayar pajak kepada umat Islam agar mendapat perlindungan. Sehingga kafir yang kafir kitab itu tidak boleh diperangi. Yang diperangi itu kafir dhimmi atau kafir harbi. Itu. Beliau suatu saat menjumpai seorang nenek. Dia dalam keadaan fakir. Fakir itu di bawahnya miskin. Kalau miskin itu masih punya untuk dimakan. Tapi kalau fakir, beberbelas orang gue kecuali pakaian yang dipakainya. Sudah tua, renta, buta, paket komplit. Lalu beliau mendatangi nenek tersebut, meskipun beliau tahu bahwa nenek tersebut itu selalu menghujat Nabi, selalu apa? Menghujat Nabi. Tapi dengan akhlak beliau, dengan perilaku beliau yang sopan dan santun terhadap orang tua, beliau setiap pagi, siang itu selalu datang mengunjungi beliau, membawa makanan, bahkan sampai menyuapi. Jenengan pernah lihat ketika orang tua kita ngunyah makanan kemudian dikasihkan ke bayi kita? Pernah meloloh. Ibaratnya seperti itu Kanjeng Nabi. Meloloh. Dilembutkan disit, baru disuapkan ke nenek tersebut. Sehingga nenek tersebut itu tidak perlu berusaha keras dalam mengunyah. Tinggal lek. Kalau sosis kan tinggal lek, kalau itu tinggal lek, ya, tinggal lek. Setiap hari beliau seperti itu. Suatu ketika Nabi wafat. Lalu yang menggantikan kegiatan Nabi yang tadi itu mengasih makan terhadap nenek tersebut digantikan oleh Umar. Umar tahu bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh Nabi, sehingga beliau menggantikan tugas Nabi. Karena saking seringnya Nabi memberi makan terhadap nenek tersebut itu paham, sangat paham. Ketika Nabi mau menyuapin, pasti makanan tersebut sudah dihaluskan terlebih dahulu, kemudian baru diloloskan ke nenek tersebut. Itu tahu. Sehingga ketika Umar yang menggantikan, apa yang terjadi? Loh, kok beda ya? Kok bukan seperti orang yang awal-awal memberikan suapan kepadaku? Kok ini seperti orang lain?
merasa seperti itu neneknya karena sudah terbiasa dengan hal itu. Loh kok pada orang yang pertama itu sangat lembut, sangat mengasihi. Ketika ada upah di sini dilapin, kok ini beda ya rasanya. Akhirnya bertanya, ini siapa ya? Saya Umar. Anda tahu tidak orang yang sebelum Anda yang menyuapi saya? Iya, saya tahu. Beliau siapa ya? Beliau adalah Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Beliau adalah Nabi Muhammad. Akhirnya terkejut. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh nenek tersebut itu selalu menghujat Nabi. Dengan kejadian itu sehingga nenek tersebut sadar bahwa apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah mengedepankan akhlaknya yang dikedepankan. Sehingga dengan kejadian itu nenek tersebut masuk Islam. Bahkan Nabi saja yang jelas-jelas dihujat masih memberi maaf, masih memberi atau mengasihi terhadap orang yang menghujat. Lah ketika kita mengaku bahwa kita meyakini, mengimani, menteladani sifat Rasul, maka ya harus seperti itu. Apalagi sesama muslim, janganlah menghujat, tapi saling mengingatkan. Kita kembali ke tema. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab dalam bentuk jamak, yaitu khuluq yang artinya moral, budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Kita ambil saja perilaku. Akhlak itu merupakan perilaku kita. Apa? Perilaku kita. Maka dengan kata akhlak ini mencerminkan terhadap perbuatan kita. Itu dalam ayat Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, bahwa sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ini ayat tersebut menceritakan terhadap perilaku kanjeng Nabi, bahwa diakui. Inna itu menunjukkan pengakuan, menunjukkan kesungguhan bahwa memang benar Nabi itu memiliki budi pekerti yang luhur. Itu seperti itu. Kemudian Rasulullah bersabda, ada yang bisa membaca? Ada enggak? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Mudghah kalian tahu segumpal daging. Wa idza saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Jadi ketika perilaku kita itu mulai dari hati dan pikiran itu harus connect bersama, menjadi satu. Jangan terpisah ketika kita ingin melakukan suatu kebaikan, tetapi pikiran kita menolak. Lah nyorok sembahyang, tunggu Ramadanan, ke masjid. Tapi ada desas-desus, wah sembahyang masa bulan puasa toh. Akhirnya pikiran kita itu
berpikir kembali, aduh yang sembahyang dia orang sembahyang dia akhirnya wis lah turu. Maka harus connect antara hati dan pikiran, harus connect. Dalam artian hadis tersebut bahwa dalam diri kita itu ada yang namanya hati, segumpal daging. Daging itu adalah hati, mudghah. Nah, ketika gumpalan tersebut itu baik atau hati kita baik, maka perbuatan kita baik. Tetapi ketika hati kita itu buruk, maka perbuatan kita juga buruk. Semisal kalian diejek, dibully oleh temannya, kamu habis kena cukur ya kemarin ya, sehingga rambutmu menjadi pendek semisal. Lalu hatimu meronta, sempat dulu nyukur, awas ya besok banyak tergembes. Nah itu jangan sampai, karena ketika hati kita buruk, maka akan menimbulkan perbuatan yang buruk juga. Kita ini besok banyak tergembesi besok. Nah itu mencerminkan dari lubuk hati yang terdalam kita. Ketika baik maka baik, tapi ketika hati kita sudah memiliki prasangka yang buruk, maka akan mengalir terhadap perbuatan kita. Kita ini karena duit saya ketemu lentap ya, maka wong mana orang disebut eman saya ketemu lah wis langkah wong iki akhirnya di nah itu berangkat dari hati kita. Kalian pasti sering nonton sinetron lah, terutama yang azab Indonesia. Mesti kalian pernah lihat anak setan, anak sing gambar sayap nang sisi kewalik ya, ke kanan sing gambar sayap, sing kene gambar setan, sing kene musik. Wis, duit saya tengok lho, lumayan. Nggak cukup bukan cukup baik cukup. Lah sing kanan nih balik, jangan itu dosa. Lah sing kene nih balik mana? Oh sama tuh nakai. Saya tengok memang cukup baik. Itu sering kan kalian melihat di sinetron seperti itu? Sering lah nyoba. Zaman-zamannya sih dalam sinetronnya lihat yang seperti itu. Kadang lucu. Oh iya, gambaran setan ternyata seperti itu ya. Nah, ketika hati kalian sudah mulai merasa bisa tersebut, itu stop. Eling-eling mana? Ngapa habis menek? Eling-eling mana? Mengingat kembali. Ya Allah, makanya malaikat Rohim, makanya malaikat Ati. Ketika perbuatan kalian itu mengacu terhadap kejelekan, ya sudah, di sini ada saksinya, dua saksi. Maka janganlah menggunakan hati kita dalam perbuatan yang tidak baik. Terutama ini kan bulan Ramadan ya, diusahakan ketika kalian marah atau bapak ibu marah, usahakan marahnya di hati saja. Aduh, diwai nafkah kok satu sintok sih nggak apa. Lang ngabe siki sekitar pirang ribu 25. Wah, masih saya kepentok, saya tahu gue nafkah. Gerundel ya nanti baik, tidak usah diungkapkan.
Insya Allah ketika guru dengan hati biasanya pun semenit, selebihnya paling minta tambahin Pak. Gitu. Kemudian, nah, akhlak ini terbagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah, yang kedua akhlak mazmumah. Tapi karena tidak fasih, bahasa gampangnya menggunakan zat mazmumah, padahal itu menggunakan dzal mazmumah. Akhlak mahmudah ialah akhlak yang mendapat pujian dari agama, yang dikenal dengan akhlakul karimah, perbuatan baik. Ketika jamnya sekolah, maka masuklah sekolah. Jangan, Pak Guru, saya izin mau mengantarkan ibu ke pasar. Atau, Pak Guru, saya izin tangine kawanan Pak. Aduh, saya dijina kepriwe ora dijina. Akhirnya wis semangat baik, orang ketang telat, sing penting makan. Ingat-ingat itu, jika kalian sudah memiliki kebiasaan bangun siang, maka hal itu jangan diteruskan. Latihlah bangun jam 5, minimal bangun jam setengah 6 lah kalau tidak bisa. Semisal kalian bangunnya jam 7 apa jam setengah 8, ya besoknya latihan lah, besoknya jajan tangannya jam 7 lah minimal jam 7 lah, besoknya lagi dilatih lagi lah, besoknya mengkate jam setengah 7 diusahakan lah, besoknya lagi dilatih lagi meningkat lah, besoknya tangannya jam 6 semisal lah, besoknya lagi sama lah, besoknya jajan tangi jam setengah 6 lah, besoknya lagi dilatih lagi nyong esok jajan tanginya jam 5 lah, besoknya lagi dilatih lagi setengah 5 menangi subuhan. Akhirnya ketika sudah terbiasa seperti itu, maka yang tadinya kesiangan menjadi bangun pagi, yang tadinya tidak pernah sholat subuh menjadi sholat subuh. Ya dia, iya, diusahakanlah meskipun itu sangat sulit. Kadang arep disbesi sempoyongan, aduh ngantuk banget, abot batrasan mripate. Tapi yakinlah ketika kalian sudah ketemu dengan air, langsung setannya hilang, nomor 4 langsung mulai. Orang mau kopi kapal api tapi air dingin pun membuat kita mulai. Itu seperti itu. Diusahakan. Ya. Yang tadinya berangkat sekolah menggunakan sandal, yang dilatih. Orang ketangnya lang, Pak, orang beli sepatu Pak, pinjam menadine atau menedulure. Terdomake, mudah-mudahan kalian bisa beli seperangkat alat untuk sekolah. Seperangkat alat sholat kayak jam kabul. Ada waktunya. Itu akhlak mahmudah, harus berusaha menjadi yang terbaik. Sing mikine orang berjilbab berangkat ke sekolah, akhirnya berjilbab berkerudung. Itu kan suatu peningkatan yang luar biasa. Akhlaknya sudah mulai tercapai, hati kita sudah mulai terketuk. Itu
setiap kali kita mau belajar diusahakan membaca doa, berulang kali naik lagi pengulangan diri, berusaha untuk istiqomah membaca doa. Doanya masih ingat tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Rodi Lah ketika mau pulang dibaca tidak doanya kafaratul majlis? Dia dibaca beneran? Masih hafal kan? Masih. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah yang kedua itu akhlak mazmumah, ialah perbuatan yang dinilai buruk dalam Islam. Ini cakupan dari akhlak mahmudah itu meliputi hablum minallah, meliputi dengan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kerjanya ini ibadah. Ibadah itu diartikan bukan hanya sholat saja, tetapi ibadah dengan makna perbuatan yang baik. Jangan salah diartikan moko ibadah kur sembahyang to tapi ora soda, sembahyang to ora puasa. Langsung nanti ibadah diartikannya maka hal baik yang mengiringi terhadap perbuatan sholat itu juga ibadah namanya. Contoh sodako, berangkat sekolah, menuntut ilmu, itu juga ibadah. Kemarin kan sudah dijelaskan, nah menuntut ilmu juga bagian dari sabi lillah, berjuang di jalan Allah. Kemudian hablum minan nas, yaitu hubungan baik antar manusia. Nah, hubungan baik di antara manusia itu meliputi antar sesama sejawat kita, kemudian yang lebih tua atau yang lebih muda, itu ada akhlaknya, ada adabnya, ada. Di samping kita hablum minallah, hablum minan nas, juga hablum minal alam. Jangan membuat ngaspal jalan semain-mainnya, tetapi lupa terhadap drainase. Ya maka rasakanlah apa yang terjadi, yaitu banjir. Daun banyu miring mengisor kok dibampet dengan aspal, tidak dibuat drainase, akhirnya banjir. Ya jangan mengeluh, wong salah kita itu bukan salah pangeran dan baik, bukan, tapi karena kesalahan kita. Maka ketika membangun, maka pikirkanlah dampaknya. Ketika sudah dipikirkan, solusinya apa? Semisal ngecor dalam, maka buatlah drainasenya.
sehingga seimbang. Itu seperti itu ya. Hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam juga harus diperhatikan. Itu seperti itu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dari saya. Itu murni kesalahan saya. Ketika ada yang benar dari saya, maka itu dari Allah. Kebenaran hanya milik Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.